Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada service handphone yaitu Vivo Y15 dengan kondisi bagian kaca touchscreen atau glass itu ada keretakan. Jadi seperti ini kondisinya teman-teman. Kita coba untuk perdekat. Oke. Untuk di bagian kaca touchscreen ini ada keretakan yaitu hampir di seluruh layar LCD-nya. Jadi untuk layar LCD-nya ini masih menyala dengan normal dan tidak ada cacat seperti flag hitam ataupun garis. Namun LCD-nya masih bersih dan masih bisa disentuh dengan normal. Namun ada kendala yaitu bagian kaca touchscreen yang retak teman-teman. Oke. Kita mulai untuk mengerjakan yaitu hanya cukup penggantian kaca touchscreen tanpa harus kita mengganti LCD. Sedangkan yang ini adalah spare part yang akan saya pakai sebagai pengganti kaca touchscreen yang retak. Ini adalah LCD bekas yang sudah tidak terpakai, namun bagian kaca touchscreen atau glassnya ini masih utuh teman-teman. Jadi daripada saya buang, saya manfaatkan karena bagian kaca touchscreen masih utuh. Sedangkan untuk LCD yang bekas yang saya pakai itu adalah LCD original. Jadi untuk kaca touchscreen-nya pun masih original. Oke, sekarang kita tahap untuk pembongkaran dulu. Kita bongkar di bagian backdoor-nya dengan hati-hati karena ada fleksibel sidik jari teman-teman. Perhatikan di bagian ini ada fleksibel sidik jari agar tidak robek atau putus. Untuk membuka backdoornya harus ekstra hati-hati. Oke, sekarang kita buka skrup untuk membuka di bagian fleksibel sidik jarinya dan kita buka skrup di bagian penutup mesin. Oke, kita lepas soket baterai, soket fleksibel tombol on off dan kita angkat baterainya. Setelah baterai kita angkat, kita lepas untuk stiker plastik penutup atau pelindung fleksibel LCD dan kita lepas fleksibel LCD-nya. Oke. Selanjutnya kita angkat untuk di bagian mesin. Ini tujuannya untuk mempermudah pengerjaan ya teman-teman agar tidak terganggu oleh mesin dan juga untuk di bagian kameranya tidak kotor. Dan selanjutnya kita siapkan alat separator. Oke. Di bagian ini kita akan membongkar LCD dari frame teman-teman. Kita panasi dulu LCD-nya ke alat separator yaitu untuk mempermudah pembongkaran LCD dari frame. Kita siapkan untuk alatnya mika tipis yang lentur yang terutama. Setelah kita panasi menggunakan alat separator, sudah tercukupi untuk panasnya dan sekarang kita cari celah dulu yaitu untuk membongkar LCD dari frame. Kita masukkan mikanya jangan terlalu dalam dulu karena di bagian bawah ada fleksibel LCD. Sedangkan di bagian atas itu adalah letak posisi kaca touchscreen yang retaknya parah. Untuk menghindari resiko agar selamat untuk pembongkaran LCD agar LCD-nya tidak rusak tanpa harus kita mengganti LCD yang baru, untuk membongkar LCD dari frame harus ekstra hati-hati. Intinya pelan-pelan saja teman-teman, nggak usah terlalu buru-buru dan nggak usah terlalu cepat ingin selesai. Yang penting pelan-pelan saja, hasilnya bisa maksimal. Oke, di tahap ini tetap harus hati-hati, kita cari celah dulu, jangan terlalu dipaksa apabila masih sulit untuk membongkar LCD dari frame. Sedangkan di bagian letak atas itu ada bagian kaca touchscreen yang retaknya sangat parah, harus ekstra hati-hati. Oke, pelan-pelan kita angkat LCD-nya dan seperti ini kondisi LCD-nya. Kita cek untuk di bagian fleksibel tidak ada yang robek. Dan selanjutnya setelah selesai kita bongkar LCD dari frame, alangkah baiknya kita tes ulang untuk mengetahui LCD-nya ini ada yang cacat atau tidak teman-teman. Oke, seperti ini kondisinya. Ini cukup parah untuk di bagian keretakannya hampir di seluruh layar LCD-nya. Oke, LCD sudah tampil dan sudah nyala. Untuk di bagian LCD-nya tidak ada flag warna hitam ataupun tidak ada cacat ya teman-teman. Untuk fungsi touchscreen-nya juga masih bisa berfungsi dengan sangat normal. Oke, setelah kita cek untuk di bagian fungsi LCD dan juga fungsi dari touchscreen,
masih bisa berfungsi dengan normal. Selanjutnya kita proses untuk memisahkan LCD dari kaca touchscreen-nya. Oke, kita panasi dulu menggunakan alat separator yang sudah kita setting sebelumnya. Sudah tercukupi untuk panasnya, kita siapkan untuk kawat pemisah, yaitu untuk kawatnya saya menggunakan 0,03 mili. Selanjutnya kita cari celah untuk memisah kaca touchscreen dari LCD-nya, yaitu kita masukkan kawat atau benangnya dengan cara kita tekan secara halus ke bawah sambil kita gesekkan seperti ini. Oke, pelan-pelan kita akan memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya. Setelah terpisah, kita angkat untuk LCD dari kaca touchscreen-nya, dan seperti ini kondisi LCD setelah kita memisahkan kaca touchscreen. Oke, selanjutnya masih ada sisa lem yang terdapat di bagian LCD. Kita bersihkan dulu menggunakan ujung pinset secara kita gulung seperti ini. Apabila kalian bisa ada alat yang lebih cepat, yaitu seperti alat bur untuk mempercepat, yaitu membersihkan sisa lem, kalian bisa menggunakannya. Oke, setelah kita selesai memisahkan LCD dari kaca touchscreen, jalan selanjutnya kita siapkan spare part yang akan kita gunakan. Ini adalah spare part LCD yang sudah tidak terpakai atau LCD rongsokan, namun bagian kaca touchscreen-nya masih utuh, jadi saya manfaatkan teman-teman. Oke, selanjutnya kita memisahkan kaca touchscreen dari LCD bekas yang sudah tidak terpakai, yaitu untuk memanfaatkan kaca touchscreen atau glass dari LCD original yang sudah tidak terpakai atau LCD yang sudah rusak. Oke, dan sekarang sudah selesai untuk memisahkan kaca touchscreen dari LCD yang original menggunakan kaca touchscreen bekas dari original Vivo Y15 ataupun Y12, itu sama teman-teman. Setelah kita selesai memisahkan kaca touchscreen, kita bersihkan dulu sisa-sisa lem. Dan selanjutnya kita akan proses untuk pengecekan lagi setelah kita memisahkan kaca touchscreen dan juga memisahkan LCD. Oke, ini adalah hasilnya. Fungsi dari touchscreen masih bisa berfungsi dengan sangat normal dan LCD-nya pun masih bersih teman-teman. Oke, setelah itu kita proses untuk membersihkan, yaitu sisa-sisa lem atau sisa lengket yang ada di bagian LCD. Kita bisa menggunakan alat tatakan seperti kardus yang sudah kita bentuk, yaitu untuk lebih sebagai pengaman saja agar menghindari resiko teman-teman. Dan kita bisa menggunakan cairan pertamax atau cairan sejenisnya, yaitu untuk membersihkan sisa lem. Selanjutnya kita siapkan untuk lem OK kering universal ukuran 7 in. Oke, kita pasang dulu untuk lem OK keringnya, kita presisikan. Dan selanjutnya kita siapkan untuk alat roll, yaitu untuk meratakan lem OK keringnya. Oke, jika sudah selesai, kita potong sesuai ukuran LCD. Oke, jika sudah selesai untuk pemotongan sisa lemnya, selanjutnya kita siapkan frame atau tulangan LCD. Dan sambil kita gunakan kertas tipis sebagai tatakan di bawah LCD teman-teman. Tujuannya hanya untuk proses memancing pemasangan kaca touchscreen-nya. Selanjutnya di bagian ini kita lepas untuk plastik lem OK keringnya. Oke, selanjutnya kita siapkan kaca touchscreen yang sudah kita ambil dari LCD bekas, yaitu kaca touchscreen yang masih original dari LCD bekas yang sudah tidak terpakai. Kita presisikan kaca touchscreen-nya dulu di bagian bawah sambil kita tekan secara halus, dan kita angkat bebarengan sambil di bagian tangan kiri mengasih jarak renggang seperti ini teman-teman. Dan kita tengok atau kita lihat di bagian belakang sudah presisi antara LCD dan kaca touchscreen atau belum. Jika sudah presisi, kita tekan secara halus, yaitu untuk proses pemasangan secara manual tanpa menggunakan alat laminating ataupun tanpa menggunakan alat paper remover. Kuncinya kita tekan secara halus menggunakan ujung kuku jempol sambil kita dorong pelan-pelan. Oke, ini sengaja video saya mempercepat sedikit ya teman-teman, agar tujuannya tidak terlalu panjang durasinya.
Oke, tetap harus ekstra hati-hati, kuncinya juga ada di bagian tangan kiri. Jangan terlalu dilepas secara cepat apabila belum sampai ke ujung atas. Yang tujuannya agar tidak menempel secara otomatis di bagian kaca touchscreen dan LCD-nya, tidak menimbulkan gelembung udara yang ketinggalan di tengah LCD, teman-teman. Sudah selesai untuk pemasangannya, selanjutnya kita tinggal tes ulang. Oke, setelah pemasangan selesai dengan cara manual tanpa menggunakan alat laminating maupun tanpa menggunakan alat paper remover. Dan selanjutnya kita tinggal pengetesan ulang untuk mengetahui kondisi kualitas LCD beserta fungsi dari touchscreen. Oke, kita bersihkan dulu dari sisa-sisa bekas saat kita proses pemasangan secara manual. Dan ini adalah kondisinya, teman-teman. Tidak ada sisa gelembung, alhamdulillah. Tinggal kita cek kualitas LCD dan juga fungsi dari touchscreen-nya. Oke, ini adalah hasilnya. Kita cek agar lebih jelas untuk kualitas kondisi LCD setelah kita selesai penggantian kaca touchscreen dari kaca LCD bekas yang sudah tidak terpakai. Fungsi touchscreen-nya masih sangat nyaman digunakan dan LCD-nya pun masih bersih dan sangat jernih. Jadi sudah sukses untuk penggantian kaca touchscreen-nya. Setelah itu di bagian ini saya bersihkan, yaitu dari sisa spidol atau tulisan yang saya tulis di bagian kaca touchscreen-nya untuk tipe serinya. Setelah kita bersihkan untuk area layar kaca touchscreen, dan ini adalah hasil dari proses penggantian kaca touchscreen Vivo Y15 tanpa menggunakan alat paper remover dan juga menggunakan kaca touchscreen bekas dari LCD yang sudah tidak terpakai, yaitu menggunakan kaca touchscreen yang original dari bekas LCD rongsokan. Semoga tutorial selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.